Apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Coba dong kamu komen di bawah apa makanan favorit kamu di rumah. Kalau Elprana tuh suka banget sama burger. Itu loh roti lapis yang isinya sayuran, keju, dan daging giling. Pasti kamu udah pernah lah makan burger ini di rumah. Soalnya rasanya tuh enak banget. Ngomongin soal burger, aku jadi ingat nih di film kartun SpongeBob SquarePants kan sering banget tuh menampilkan makanan yang wujudnya mirip dengan hamburger. Yap, bener banget. Itu adalah Krabby Patty, sebuah makanan yang terkenal paling lezat sebikini bottom. Penasaran gak sih kira-kira bahan untuk membuat Krabby Patty ini ada apa aja? Sampai-sampai Tuan Krabs bersusah payah agar makanan ini tidak dibaja oleh plankton. Biar kamu pada tahu, di video kali ini Elprana akan membahas beberapa misteri di balik resep rahasia Krabby Patty. Seperti biasanya, seluruh hal dalam video kali ini bersumber dari analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di forum penggemar. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Yang pertama, resep rahasia Krabby Patty itu sebenarnya nggak pernah ada. Teori ini pertama kali menyebar pada tahun 2010-an saat ada seorang fans SpongeBob yang berspekulasi mengenai niatan animator yang tidak pernah sedikit pun membeberkan bahan utama Krabby Patty. Hal ini membuat orang-orang berpikir bahwa sebenarnya resep rahasia itu tidaklah pernah ada. Katanya, Tuan Krabs sebenarnya mengarang saja mengenai resep rahasia Krabby Patty. Itu bertujuan agar plankton tertarik untuk mencurinya sehingga tidak pernah bisa fokus mengembangkan produk di restorannya sendiri. Wah, persaingan bisnis yang sangat licik ya, cocok banget dengan karakter Tuan Krabs. Yang kedua, bahan dasar Krabby Patty sebenarnya adalah Sandy. Ya ampun, terkesan horor, tapi tenang-tenang, tidak semengerikan itu kok. Jika kamu memperhatikan Krabby Patty ini, wujudnya mirip kan dengan burger, dan tentu saja komposisinya terdiri dari roti, sayuran, keju, acar, bawang, dan juga daging patty. Patty merupakan istilah untuk adonan daging giling yang dipanggang untuk isian roti. Dari sini Elprana yakin banget kalau resep rahasianya tuh berada dalam campuran daging ini. Ada beberapa macam spekulasi yang beredar. Bisa jadi racikan bumbu rempahnya yang dirahasiakan, atau mungkin jenis daging yang dipakai. Mengacu pada fakta bahwa Sandy merupakan satu-satunya penduduk Bikini Bottom yang berasal dari daratan, banyak tuh yang berpikiran kalau Sandy merupakan sumber dari resep rahasia Krabby Patty. Sama halnya seperti di daratan, orang-orang identik memakan burger dengan isian daging sapi yang dibentuk seperti patty ini. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa daging patty yang digunakan oleh Tuan Krabs berasal dari daging sapi. Sandy mendistribusikan daging sapi giling dari peternakan yang ada di Texas agar Tuan Krabs dapat menggunakannya untuk membuat Krabby Patty. Itulah sebabnya kamu sering melihat Sandy bermain-main dan bereksperimen tanpa mengetahui bagaimana cara Sandy mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Ternyata pekerjaan tersembunyi Sandy adalah sebagai distributor daging sapi untuk Tuan Krabs. Eits, tapi sayangnya hal ini dibantah dengan fakta lain mengenai sejarah lahirnya Krusty Krabs ini. Karena saat awal mula dibentuk, Sandy kan masih belum tinggal di dalam laut. Lantas bagaimana cara Tuan Krabs mendapatkan daging sapi pertama kali dong? Kalau kamu ada analisis lain mengenai hal ini, jangan sungkan untuk komen di bawah ya. Lalu yang ketiga, ini nih yang serem. Daging patty sebenarnya terbuat dari daging ikan paus. Ada anonimus di internet yang membeberkan teori mengejutkan mengenai resep Krabby Patty ini. Dan menurut Elprana cukup akurat serta bikin terheran-heran. Daging patty isian Krabby Patty itu sebenarnya berasal dari daging ikan paus di Bikini Bottom. Itu dibuktikan dengan sedikitnya spesies ikan paus yang hidup di dalam laut. Kalau kamu perhatikan nih, yang muncul tuh cuma pearl anak dari Tuan Krabs. Lalu
itu juga ada Don si Binaragawan, serta beberapa pemeran figuran ikan paus lainnya. Nggak banyak karena Tuan Krabs adalah dalang di balik teori mengerikan ini. Dengan sengaja, Tuan Krabs memburu ikan paus untuk diambil dagingnya lalu diolah menjadi Krabby Patty. Hal ini juga diperkuat dengan status Pearl yang mana dia adalah ikan paus sperma, sedangkan Tuan Krabs kan kepiting. Katanya ibu dari Pearl dibunuh oleh Tuan Krabs, lalu karena merasa iba, Tuan Krabs pun tidak turut membunuh anaknya dan merawatnya hingga beranjak remaja seperti sekarang. Gila, merinding banget. Kalau ini beneran, fix banget sih Tuan Krabs psikopat. Sebenarnya hal ini juga menjadi edukasi tersendiri bagi para penonton, karena faktanya ikan paus di dunia jumlahnya tinggal sedikit efek dari pemburuan liar manusia yang menginginkan daging serta lemak dari paus-paus tersebut. Jadi inget dong kalau ternyata kartun SpongeBob tuh ada yang diangkat dari kisah nyata. Kalau like video ini tembus 10.000 likes, kayaknya Elprana bakal membahas deh kisah nyata di balik episode SpongeBob SquarePants. Kalau kamu setuju, likes video ini sekarang juga ya. Yang keempat, ini gak kalah seremnya nih. Krabby Patty juga terbuat dari daging kepiting. Salah satu episode SpongeBob saat pasukan plankton menyerang Krusty Krabs, mereka semua mendadak lari ketakutan setelah mengetahui bahwa salah satu bahan membuat Krabby Patty adalah daging plankton. Sebenarnya ini hanyalah tipuan semata karena resep yang asli disembunyikan dengan sangat hati-hati oleh Tuan Krabs. Alasan kenapa Tuan Krabs menjaganya dengan sangat serius adalah dia takut ditangkap polisi atas praktek pembunuhan dan kanibalisme yang sering ia lakukan. Coba deh perhatikan, apa ada karakter kepiting selain Tuan Krabs dan ibunya di Bikini Bottom? Sama sekali nggak ada. Terdapat salah satu episode yang menampilkan kepiting-kepiting tua bersama Tuan Krabs di sebuah bangunan yang sangat mewah. Tapi mereka semua adalah pembisnis serta konglomerat yang mana kekuasaannya mampu melindungi mereka dari pemburuan. Nah, ada tuh yang berspekulasi kalau kepiting-kepiting di Bikini Bottom semuanya diburu dan dibunuh oleh Tuan Krabs. Dagingnya yang sangat lunak dianggap berlemak dan gurih sehingga cocok untuk dijadikan daging patty. Hal ini didukung dengan dua bukti. Pertama, bentuk restoran Krusty Krabs yang adalah setengah tabung itu sangat mirip dengan bentuk dari sangkar penangkap kepiting laut. Terus yang kedua, ada salah satu episode saat Tuan Krabs makan Krabby Patty lalu keceplosan. Oh, jadi begini ya rasanya diriku. Alias dia kaget dengan rasa daging bangsanya sendiri. Gila, psikopat banget. Elprana beneran gak habis pikir sih kok bisa Tuan Krabs sejahat itu. Selain penduduk Bikini Bottom, kepiting yang digunakan juga anak-anak dari Tuan Krabs itu sendiri. Tahu nggak sih kalau kepiting tuh menghasilkan sekitar 10.000 telur dalam sekali proses? Telur-telur dari istri Tuan Krabs inilah yang ditetaskan lalu anak-anaknya dibunuh dan diolah menjadi daging Krabby Patty. Keberadaan istri Tuan Krabs serta kepiting betina lain masih tersembunyi hingga sekarang. Bisa jadi Tuan Krabs mengurung mereka semua di bawah tanah Bikini Bottom. Nggak bisa bayangin sih betapa menderitanya istri Tuan Krabs dan kepiting-kepiting lainnya. Dan yang terakhir, Krabby Patty ternyata terbuat dari ikan-ikan di Bikini Bottom. Beberapa waktu yang lalu, pihak Nickelodeon merilis sebuah resep rahasia Krabby Patty di internet. Semuanya terlihat normal, namun salah satu bahannya ternyata sangat mengerikan. Itu adalah daging kepiting imitasi. Nickelodeon mencoba menyangkal fakta bahwa Krabby Patty terbuat dari daging kepiting Bikini Bottom. Tapi ternyata resep yang dikeluarkan mereka malah bikin merinding dong. Setelah Elprana menyelidiki mengenai daging imitasi ini, tuh kelihatan nggak? Ini adalah tempura kepiting imitasi yang sering terlihat di restoran Asia. Daging olahan itu terbuat dari daging ikan-ikan yang bervariasi di lautan. Itu artinya Krabby Patty terbuat dari berbagai macam ikan yang dibunuh lalu tubuhnya diolah menjadi daging patty. Astaga, ngeri banget. Kalau kayak gini sama aja dong seluruh penduduk
Bikini Bottom menjadi kanibal setelah memakan Krabby Patty milik Tuan Krabs. Wah, parah banget. Yah, inilah beberapa misteri di balik resep rahasia Krabby Patty. Gimana nih menurut kamu? Dari teori-teori tadi, mana yang paling masuk akal? Coba komen di bawah ya, aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.